Assalamualaikum. Semangat pagi. Apa kabar kalian hari ini? FSCM luar biasa. Bro, pernah nggak sih lo mikir kenapa mesin di pabrik bisa tiba-tiba rusak, berhenti mendadak, atau hasil produksinya jadi nggak konsisten? Jawabannya bukan karena mesinnya jelek bro, tapi karena perawatannya nggak jalan dengan benar. Nah, terus gimana? Disinilah TPM atau Total Productive Maintenance berperan penting. Yuk kita bahas apa itu TPM secara mendalam. Apa itu TPM? Total Productive Maintenance atau TPM adalah sistem perawatan mesin yang melibatkan semua orang di pabrik, mulai dari operator sampai manajemen, dengan tujuan utama, yaitu 1. Mencegah kerusakan mesin. 2. Menghilangkan downtime. 3. Menjaga kualitas produk. 4. Meningkatkan produktivitas dan keselamatan kerja. TPM bukan cuma urusan teknisi maintenance bro, tapi tanggung jawab bersama, terutama bagian operasional. Nah, di dalam TPM itu ada konsep dasar yang sangat penting bro. Apa itu? Agar mudah mengingatnya, sering disebut 4 huruf penting yang harus dipahami dalam TPM, yaitu huruf C, I, L, dan T. Yuk satu-satu kita bahas. C. Cleaning atau pembersihan. Cleaning bukan sekadar bersih-bersih biasa. Tujuan cleaning adalah menghilangkan debu, oli bocor, serpihan material. Menemukan potensi kerusakan lebih dini. Menjaga mesin tetap optimal. Siapa yang melakukan ini? Ya betul. Operator mesin. Operator mesin wajib melakukan ini terutama di awal dan di akhir bekerja. Karena operatorlah yang setiap hari berhadapan langsung dengan mesin. Saat membersihkan, operator bisa langsung sadar kalau ada baut lepas, oli bocor, suara mesin tidak normal dan lain-lain. Lalu, siapa yang mengontrol? Leader produksi atau supervisor atau teknisi maintenance wajib mengontrol apakah operator sudah melakukan aktivitas cleaning. Lanjut huruf yang kedua bro. I. Inspection atau pemeriksaan. Setelah mesin bersih, langkah berikutnya adalah inspection. Apa saja yang diperiksa bro? Yang diperiksa antara lain suara mesin, getaran, temperatur, kondisi belt, bearing, sensor dan lain-lain. Siapa yang melakukan? Yes, operator mesin yang harus melakukan, sesuai dengan panduan standar inspeksi sederhana atau check sheet. Kalau ditemukan kejanggalan, operator wajib melapor, bukan menunggu mesin rusak total. Istilahnya itu SCW atau Stop, Call, Wait. Paham gak bro? Terus, siapa yang mengontrol? Tim maintenance dan supervisor wajib mengontrol apakah operator sudah melakukan inspeksi, terutama di awal bekerja. Lanjut huruf ketiga bro. L. Lubrikasi atau pelumasan. Pelumasan adalah darah bagi mesin, jadi wajib untuk dikontrol dan dilakukan. Tujuan lubrikasi adalah 1. Mengurangi gesekan. 2. Mencegah keausan. 3. Memperpanjang umur mesin. Siapa yang melakukan pelumasan? Untuk pelumasan ringan dan rutin, operator yang harus melakukan. Untuk pelumasan teknis dan berkala, teknisi maintenance lah yang melakukan. Siapa yang mengontrol? Tugas leader dan supervisor lah yang harus mengontrol apakah pelumasan sudah dilakukan dengan baik sesuai standar. Hal yang harus diperhatikan dalam pelumasan adalah tepat jenis olinya, tepat jumlahnya dan tepat waktunya. Oke bro, kita lanjut huruf yang terakhir. T. Tightening atau pengencangan. Baut yang longgar bisa jadi sumber masalah besar. Belt yang kendur juga bisa berpotensi membuat masalah lebih besar. Untuk itu, kita harus melakukan pengencangan secara periodik. Tightening atau pengencangan meliputi baut, mur, clamp, sambungan mekanik, belt dan lain-lain. Siapa yang harus melakukan pengencangan? Untuk pengencangan ringan dan visual dilakukan oleh operator. Sedangkan untuk pengencangan dengan torsi tertentu, dilakukan oleh teknisi maintenance. Perlu diperhatikan bro, baut longgar bisa menyebabkan getaran berlebih, kerusakan komponen lain, bahaya keselamatan kerja dan lain-lain. Oke bro,
Kita lihat contoh penerapan TPM di pabrik komponen otomotif. Sebelum TPM diterapkan, mesin sering breakdown, produksi berhenti mendadak. Operator hanya pakai mesin dan tidak peduli kondisi. Setelah TPM diterapkan, operator membersihkan mesin setiap pergantian shift, ada checklist child harian, operator melapor saat ada suara aneh, maintenance fokus ke perbaikan terencana, bukan darurat. Dan hasilnya, downtime turun drastis, kualitas produk stabil, umur mesin lebih panjang, lingkungan kerja lebih aman. Jadi kesimpulannya apa? TPM itu bukan cuma metode, tapi budaya kerja. Budaya operator dalam merawat mesin. Budaya maintenance atau engineering dalam membimbing dan mengontrol. Serta budaya manajemen dalam memastikan sistem itu berjalan. Kalau budaya ini semua berjalan dengan baik, pasti pabrik akan berkembang lebih baik lagi. Kalau semua jalan bareng, mesin bukan cuma alat produksi, tapi aset berharga yang dijaga bersama. Oke bro, semoga bermanfaat ya. Kita tunggu training online berikutnya. Wassalam. FSCM luar biasa.